Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Teida Manulang dengan NIM 19506022. Saya Prodi Pendidikan Kimia kelas A di Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa menurut Arrhenius dan memaparkan beberapa contoh soal dengan menggunakan kerangka berpikir kritis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro. Sebelum saya menjelaskan materi asam basa Arrhenius, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu asam basa. Jadi, asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan atau kita jumpai di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam nitrun, dan asam dalam lambung semua itu tergolong ke dalam asam. Sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong ke dalam basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam sedangkan basa terasa pahit atau licin seperti sabun. Namun secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Saat ini saya akan membahas asam basa menurut Arrhenius. Asam basa Arrhenius merupakan teori asam basa yang paling pertama kali atau paling tua dikenal daripada yang lainnya. Asam Arrhenius adalah zat yang melepaskan ion hidronium H+ pada larutannya, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida OH negatif pada larutannya. Pada tahun 1884, kimiawan dari Swedia bernama Svein Arrhenius mengusulkan klasifikasi khusus pada senyawa-senyawa yang dinamakan asam basa. Ketika dilarutkan pada larutan berair, ion tertentu akan dilepaskan dalam larutan, seperti yang dijelaskan oleh Arrhenius. Reaksi asam basa ditandai oleh asam yang berdisosiasi pada larutan berair membentuk ion hidronium dan basa membentuk ion hidroksida. Saat ini, saya akan memaparkan beberapa contoh soal dengan menggunakan kerangka berpikir kritis. Yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan sebuah masalah atau problem, aturan, kartun, atau eksperimen yang hasilnya. Siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran argumen, atau kesimpulan. Saat ini kita memasuki contoh soal yaitu pernyataan di bawah ini yang tidak benar berkaitan dengan teori asam basa Arrhenius adalah, pernyataan yang pertama adalah, Arrhenius mengatakan bahwa pembawa sifat asam dalam larutan adalah H+. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang valensi asam dan basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat amover suatu senyawa. Yang keempat, adanya ion OH negatif yang dijelaskan ketika senyawa terion di dalam air menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Yang kelima, pelarutnya hanya terbatas pada air saja. Masalah utama dalam eksperimen tersebut adalah pernyataan di bawah ini yang tidak benar berkaitan dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, itu adalah masalah utamanya. Yang kedua, kriteria utama yang dijadikan untuk mengevaluasi kualitas adalah berdasarkan materi atau pendapat Arrhenius yang mengatakan bahwa asam adalah zat-zat yang mengion di dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat-zat yang kalau dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Dari pernyataan di atas, kita tahu bahwa H+ adalah pembawa sifat asam, sedangkan OH negatif adalah pembawa sifat basa. Jadi, pelarut yang digunakan oleh Arrhenius untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa terbatas pada air saja. Tidak disebutkan apakah kalau pelarutnya diganti, senyawanya asam dan basa tetap menghasilkan ion H+ atau OH negatif. Kemudian, terdapat istilah valensi asam dan basa. Valensi asam dan basa ini adalah istilah yang menyatakan jumlah H+ dan OH- yang dilepas oleh suatu senyawa asam atau ketika mengion. Teori yang dikemukakan oleh Arrhenius dapat menjelaskan tentang valensi asam dan basa, yaitu melalui reaksi pengionan senyawa asam dan basa di dalam air. Misalnya H2SO4 yang larut dan mengion di dalam air sesuai dengan persamaan reaksi H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah
SO4 2. Jadi, dari persamaan reaksi yang saya katakan tadi, kita dapat melihat bahwa H2SO4 mengion di dalam air menghasilkan dua buah, maka H2SO4 disebut sebagai asam bervalensi 2. Maka pernyataan option itu juga benar ya. Nah, karena tinggal satu pernyataan lagi, yaitu pernyataan yang ketiga, sudah pasti tidak benar kan? Mengapa tidak benar? Alasannya jelas, yaitu teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat amphoter suatu senyawa. Ini merupakan kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Amphoter ini adalah sifat suatu spesies atau zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Jadi, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa jawaban option 1, 2, 4, dan 5 adalah benar, sesuai dengan pernyataan Arrhenius tentang senyawa asam dan basa. Jadi, saat ini kita akan membahas contoh soal yang kedua dengan menggunakan kerangka berpikir kritis yang kedua, yaitu menganalisis argumen. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan deskripsi sebuah situasi atau satu atau dua argumentasi, maka siswa dapat satu, menyimpulkan argumentasi secara tepat, yang kedua, memberikan alasan pendukung argumen yang disajikan, yang ketiga, memberikan alasan tidak mendukung argumen yang disajikan. Contoh soalnya yaitu, untuk mengenali suatu zat yang bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Contohnya asam sulfat yang lebih dikenal dengan rumus kimia H2SO4. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai asyujuur atau disebut juga dengan air aki. Bila asam sulfat terkena tangan akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata akan buta. Contoh lain, natrium hidroksida yang lebih dikenal dengan rumus kimia NaOH, banyak yang digunakan untuk membersihkan saluran air bak cuci. Bila terkena tangan akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan akan mudah terluka iritasi. Jadi bagaimana cara mengenali zat bersifat asam atau basa? Pembahasannya, cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator. Indikator asam dan basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Simpulan argumentasi adalah indikator asam basa adalah suatu bahan atau alat yang dapat menentukan sifat basa atau asam suatu larutan. Yang kedua, argumen yang mendukung argumen adalah contoh asam sulfat atau dikenal dengan rumus kimia H2SO4. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai acu atau air aki. Bila asam sulfat terkena tangan akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata akan buta. Yang tidak mendukung tidak ada, karena memang jelas dan benar pendapat tersebut sesuai dengan apa yang Arrhenius katakan atau apa yang Arrhenius temukan. Jadi, kita akan masuk pada pembahasan soal yang ketiga dengan menggunakan indikator berpikir kritis, yaitu menilai. Dengan indikator soal seperti ini. Disajikan deskripsi sebuah situasi, pernyataan masalah, dan kemungkinan penyelesaian masalahnya. Maka siswa dapat menentukan yang pertama, solusi yang positif dan negatif. Yang kedua, solusi mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang disajikan. Yang ketiga, dan dapat memberikan alasannya. Soalnya adalah NH3 merupakan senyawa basa, tetapi teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat basa NH3. Hal ini disebabkan karena salah satu kelemahan teori ini yaitu solusi positif. Hal ini disebabkan karena NH3 merupakan senyawa yang secara sekilas tampak tidak mengandung OH negatif. Berbeda dengan senyawa basa misalnya NaOH yang secara jelas tampak dari senyawanya tersebut mengandung ion OH negatif. Oleh sebab itu, teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat basa dari senyawa NH3. Sifat basa senyawa ini nanti akan dijelaskan oleh teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Solusi menurut Bronsted-Lowry, ketika NH3 dilarutkan ke dalam air, terjadi reaksi seperti berikut. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 positif ditambah OH negatif. Dari reaksi di atas, dapat kita lihat bahwa yang bertindak sebagai penerima H+, dan NH3 atau aseptor proton, sehingga berubah menjadi NH4, atau atom hanya bertambah satu karena menerima H+ dari H2O.
Sesuai dengan dari pengertian senyawa asam basa menurut Bronsted-Lowry, NH3 bersifat basa karena bertindak sebagai akseptor proton per H+. Solusi yang dapat membantu pemecahan masalah ini adalah pada solusi Bronsted-Lowry, di mana teori dari Bronsted-Lowry yang dapat menjelaskan atau memecahkan masalah, dan kenapa dibuat dalam bentuk solusi negatif, karena teori yang saat ini dibahas adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi teori asam basa menurut Arrhenius dan pembahasan soal menggunakan kerangka berpikir kritis. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih.